Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan Matematika Smart bersama Ashraf Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali membahas tentang persentil ya, persentil, data tunggal dan data kelompok. Untuk kemarin kita sudah membahas mengenai kuartil maupun desil ya. Kita sekarang lanjutkan membahas persentil, data tunggal, dan data kelompok untuk matematika kelas 12. Masih bersama Kak Nyoto. Lebih jelasnya kita langsung masuk ke pembahasan ya. Ukuran letak data merupakan batas nilai yang membagi data menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kuartil ya. Kemudian dilanjutkan yang kedua ada desil dan yang ketiga ada persentil. Untuk kuartil kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian desil juga sudah kita sajikan di video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan video tentang persentil ya. Biar lebih jelasnya kita masuk ke pembahasan lebih detailnya. Apa sih persentil itu? Tentunya adik-adik banyak yang bertanya ya, persentil itu apa dan bagaimana cara menyelesaikannya. Channel jualan Bukalapak banyak keuntungannya gratis. Sorry ya, tadi HP saya bunyi jadi ada gangguan sedikit. Oke, adik-adik, langsung saja kita masuk ke persentil. Apa sih persentil itu? Persentil dilambangkan dengan PI ya. PI itu maksudnya berarti persentil ke I, yaitu nilai yang membagi keseluruhan data terurut menjadi 100 bagian yang sama banyak, sehingga diperoleh 99 pembagi, dan setiap pembagi dinamakan persentil, yaitu P1, P2, P1, P2, P3, titik-titik sampai P99. Nah, itu yang dinamakan persentil. Ingat ya, jadi nanti kalau kalian mengerjakan persentil jangan lupa datanya diurutkan terlebih dahulu. Itu kalau data tunggal ya, jangan lupa. Pokoknya data setiap mengerjakan baik itu kuartil, desil maupun persentil, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk ke rumusnya ya, rumus persentilnya. Untuk data tunggal persentil itu rumusnya, yang pertama letak persentil ke I itu sama dengan I kali dalam kurung N plus 1 per 100. Itu untuk mencari letak. Kemudian untuk nilai PI nya sendiri rumusnya XK plus XK plus K plus D ya, plus D kali dalam kurung XK plus 1 min XK. Nah, ini kemarin hampir sama ya dengan desil, cuman bedanya kalau desil itu pernya 10, tapi kalau persentil, persen itu kan 100 per 100. Persen berarti per 100. Gitu. Sebenarnya konsepnya sama ya. Desil sama persentil konsepnya sama, cuma kalau desil itu data terurut dibagi menjadi 10 bagian sama banyak, tapi kalau persentil data yang terurut dibagi menjadi 100 bagian sama banyak. Contoh, tentukan persentil ke-20 dan persentil ke-50 dari data berikut ini, yaitu datanya 5, 7, 6, 6, 5, 3, 4, 10, 7, 9. Jadi ini datanya tunggal ya, berupa data tunggal dan belum terurut. Maka cara menyelesaikannya nanti jangan lupa datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Data urut, jadi
data yang di atas ini kalau diurutkan menjadi 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 9, 10 ya. Ini data terurutnya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N-nya adalah 10. N itu banyaknya data ya. Yang pertama, untuk mencari persentil, kita tentukan letaknya dulu. Letaknya pada data keberapa persentil itu ya. Letak PI tadi rumusnya adalah I kali N plus 1 per 100 ya. Kalau yang ditanyakan adalah persentil ke 20, berarti I-nya diganti 20. Berarti P20 sama dengan 20 dikali dalam kurung 10 ditambah 1, karena N-nya 10 G. 10 ditambah 1 per 100. Saya ulang, 20 kali dalam kurung 10 plus 1 per 100. 10 tambah 1, 11 ya. 11 kali 20 berarti 220 dibagi 100. Ketemu 2,2 gitu ya. Oke. 2,2 berarti ketemu K-nya berapa? K-nya adalah 2 ya. K-nya 2. K-nya 2 berarti K plus 1-nya 3. Karena K-nya 2 berarti K plus 1 3 ya. Kemudian untuk D-nya adalah 0,2. D-nya itu lebihnya ini. Lebihnya dari 2. Paham ya? Kalau 2 misalkan nanti kalau ada ini ketemunya 2,4 berarti D-nya ya 0,4. D-nya itu lebihnya ya. Kemudian kalau sudah ketemu letaknya, yaitu terletak pada data ke 2,2. Sekarang kita cari nilai PI-nya. Nilai PI-nya tadi secara umum PI rumusnya XK plus D kali dalam kurung XK plus 1 min XK. Karena yang kita cari adalah persentil ke 20, berarti I-nya diganti 20, okay? Berarti P20 sama dengan XK. K-nya berapa? 2. Berarti X2. X2 itu artinya jangan kalian keliru loh ya. XK itu bukan 2. Bentar. XK itu bukan 2. Yang 2 ini K ya. Berarti kalau K-nya diganti 2 berarti X2. X2 itu artinya data kedua. Nah, sekarang kita hitung. Data pertama berapa? 3. Data kedua berapa? 4. Nah, berarti X2-nya adalah 4. Paham ya? Kemudian ditambah D. D-nya berapa? D-nya 0,2. Berarti 0,2. Dikali dalam kurung XK plus 1. Perhatikan. K plus 1-nya 3. Berarti X3. X3 itu artinya data ketiga. Kita hitung. Data pertama, kedua, ketiga. Berarti data ketiganya 5. Dikurangi XK. XK itu tadi K-nya 2, berarti X2. X2-nya berapa tadi? 4. Berarti 5 min 4. 5 min 4 berapa? 1. 1 kali 0,2. 0,2. Sehingga P20 sama dengan 4 ditambah 0,2. Hasilnya 4,2. Nah, ketemu berarti. Jadi nilai persentil. Oh, ini persentil ya. Persentil. Jadi nilai persentil ke 20 atau dalam kurung P20 sama dengan 4,2. Nah, mudah toh? Mudah sekali kok. Saya kira kalian bisa paham lah. Kelas 12 saya kira kalian paham untuk mencari persentil data tunggal. Nah, oke adik-adik, biar kalian lebih paham lagi, coba kita kerjakan lagi untuk mencari persentil ke 50. Oke ya, adik-adik, biar lebih jelas lagi, ayo coba kita lanjut mencari persentil ke 50 ya, atau P50. Data urutnya masih sama ya, karena datanya sama. Kemudian N-nya tadi ketemu 10 ya. Oke. Yang pertama, langkah yang perlu kita cari adalah mencari letak PI ya. PI rumusnya I kali dalam kurung N plus 1.
dibagi 100. Berarti sama dengan P50 sama dengan I-nya ganti 50, berarti 50 kali dalam kurung E-nya 10 ditambah 1 dibagi 100. 10 ditambah 1 11, nggih. 11 dikali 50 berapa? 550 ya, dibagi 100 ketemunya 5,5. Berarti di sini didapatkan K-nya 5 ya. Kemudian K plus 1-nya 6. K plus 1-nya 6 karena K-nya 5 nggih. Berarti K plus 1 6, D-nya adalah 0,5 karena ini 5,5. D-nya itu lebihnya. Berarti 0,5. Oke, untuk nilai PI-nya secara umum tadi sudah ya, yaitu XK plus D kali dalam kurung XK plus 1 min XK. Berarti P50 sama dengan XK. K-nya 5 berarti X5 ya. X5 itu artinya data kelima. Data kelima, coba yuk kita hitung. Data pertama 3, data kedua 4, data ketiga 5, data keempat 5, data kelima 6 ya. Berarti data kelimanya 6, bukan 5 loh ya, 6. Kemudian ditambah D, D-nya berapa? 0,5. Dikali dalam kurung XK plus 1. Oke. Dikali dalam kurung XK plus 1. K plus 1-nya berapa? 6. Berarti X6. X6 itu artinya data ke-6. Kalau tadi data kelimanya 6, berarti ini data kelima toh? Berarti ini data ke-6. Berarti data ke-6-nya berapa? 6. Data ke-6-nya 6 dikurangi XK. XK-nya itu tadi berapa? 6. Berarti 6 min 6. 6 min 6, 0 kali 0,5 ya tetap 0. Berarti 6 ditambah 0, hasilnya 0. Nah, ketemu deh. Jadi nilai persentil ke-50-nya adalah 6. Mudah sekali saya kira. Kalian tentunya paham kok. Oke, ini untuk contoh mencari persentil data tunggal ya, mudah sekali. Oke, sekarang kita masuk ke rumus berikutnya untuk rumus persentil data kelompok. Untuk rumus letak, mencari letak PI-nya yaitu sama dengan I kali N per 100. Sedangkan untuk mencari nilai PI-nya, rumusnya adalah TBI plus kali dalam kurung I kali N per 100 min FKI per FPI kali B ya. Keterangannya I ya, I-nya itu mulai dari 1, 2, 3 sampai 99 karena persentil ya. Kemudian untuk PI-nya itu artinya berarti persentil ke I. Untuk TBI itu yang dimaksud adalah tepi bawah kelas persentil ke I. Jangan lupa loh ya, kalau tepi bawah itu cara mencarinya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian N adalah banyak data, FKI itu adalah frekuensi kumulatif. Oke, saya ulang ya. FKI-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I, gitu ya. FKI, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I. Untuk FPI-nya adalah frekuensi kelas persentil ke I. Sedangkan P-nya adalah panjang kelas persentil ke I. Biar lebih mudah, kita masuk saja ke contoh. Contoh ya, tentukan nilai P20, persentil ke-20 dan persentil ke-50 dari data berikut ini. Ini data kelompok ya, ingat biasanya kalau data kelompok bentuknya adalah interval. Disajikan nilai ini. Untuk interval kelas pertama 22 sampai 29 itu frekuensinya 3, 30 sampai 37 frekuensinya 5, 38 sampai 45 frekuensinya 8, 46 sampai 53 frekuensinya 12, 54 sampai 61 frekuensinya 15,
62 sampai 69 frekuensinya 10, dan yang terakhir untuk interval yang terakhir 70 sampai 77 frekuensinya 7. Ya. Oke, kita jawab ya. Yang pertama kita tentukan nilai P persentil 30 dulu ya dari data berikut ini. Oke ya. Perhatikan ini frekuensinya kalau kita jumlah hasilnya 60, berarti N-nya 60 gitu ya. Oke, langkah yang perlu kita lakukan adalah mencari letak PI-nya dulu ya. Untuk PI rumusnya I kali N per 100. PI sama dengan I kali N per 100 ya. Oke, karena yang disuruh dalam mencari P30 berarti I-nya kita ganti 30. P30 sama dengan I-nya ganti 30, E-nya ganti 60. Berarti 30 kali 60 dibagi 100. 30 kali 60 punya 02, corek saja. Corek, berarti tinggal 3 kali 6. Berapa? 18. Artinya persentil 30 itu terletak pada data ke-18. Pada data ke-18 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ke interval kelasnya. Untuk kelas interval pertama itu frekuensinya hanya 3, berarti data antara 22 sampai 29 itu hanya ada 3, yaitu data pertama terletak pada data pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian untuk nilai 30 sampai 37 itu ada 5 data, yaitu terletak pada data keempat, ya toh? Keempat, terus ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Ya, pas toh? Pas. 3 ditambah 5, 8 gitu ya. Kemudian interval ketiga itu frekuensinya 8 juga. Berarti kalau 3 ditambah 5, 8. 8 ditambah 8 baru 16. Padahal ini P30 terletak pada data ke-18. Berarti artinya apa? Artinya P30 ini masuk pada nilai interval keempat gitu. Berarti data ke-18 masuk pada data interval keempat ya. Interval keempat yaitu nilainya 46 sampai 50. Nah, sekarang untuk mencari frekuensi kumulatifnya itu caranya seperti ini. Untuk pertama tetap ya, kalau 3 ya 3. Kemudian yang kedua berarti 8 ini diperoleh dari 3 ditambah 5, 8. Kemudian 16 ini beroleh dari 8 ditambah 8, 16. Atau 3 ditambah 5 ditambah 8. Kemudian 28 ini diperoleh dari 16 ditambah 12. Atau diperoleh dari 3 tambah 5 tambah 8 tambah 12. Gitu ya caranya ya. Kemudian untuk 43 itu diperoleh dari 28 ditambah 15. Untuk 53 diperoleh dari 43 tambah 10. 53 diperoleh dari 60 diperoleh dari 53 ditambah 7. 60 pas ya. Itu untuk mencari frekuensi kumulatif. Oke, kalau sudah mencari letaknya, terletak pada data ke-18, data 18 itu terletak pada interval kelas keempat, berarti kita bisa menentukan sekarang, bisa mencari TB-nya. TB 30 itu berarti 46. 46 kan batas bawah toh? Berarti batas bawah dikurangi 0,5, hasilnya 45,5. Kemudian N-nya tadi sudah ya 60. Kemudian FK 30. Artinya ini frekuensi kumulatif sebelum kelas interval ke-30. Persentil ke-30. Kalau intervalnya kan ini toh. Nah, kalau FK sebelumnya berarti kan ini 16-nya ya. Frekuensinya FK-nya berarti 16. Sedangkan FP-nya, FP itu frekuensi per
persentil ke 30, yaitu berapa ya? 12 ya frekuensinya. Sedangkan FK-nya, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas intervalnya. Kelas interval P30-nya berarti ya 16, bukan 28 yo. Jangan keliru loh ya. Oke. Kemudian P itu panjang kelas. Untuk mencari panjang kelas itu hitung saja dari intervalnya 46 sampai 53, ya dihitung saja 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Berarti ada berapa? 8. Oke. Kalau sudah ketemu semua ya tinggal dimasukkan rumus saja. Rumusnya kan ini. Untuk mencari nilai PI-nya. Kalau P30 ya I-nya ganti 30 aja. Berarti P30 sama dengan TB 30 berapa? 45,5. Berarti 45,5 ditambah dalam kurung 30 kali N per 100. Tadi sudah kita cari ya. Hasilnya berapa? 18 ya. Kemudian dikurangi FK30 berapa? FK30 16. Terus dibagi FP30-nya berapa? 12. Dikali P, panjang kelasnya 8, ya kan? Oke. Ya udah tinggal dicari, berarti 18 dikurangi 16 2, gitu. 2 dikali 8 16, berarti 16 per 12, ketemunya 1,33. Ya tinggal dijumlahkan saja, berarti 45,5 ditambah 1,33 hasilnya 46,83. Selesai. Jadi nilai persentil ke 30 dari data di atas adalah 46,83. Oke. Nah, pelan-pelan tapi insya Allah bisa dipaham ya. Bagi kalian kalau belum paham nanti bisa di-download videonya, kemudian bisa dibuka lagi untuk belajar, dipahami gitu ya. Kalau video ini bermanfaat ya di like lah, di subscribe gitu, oke. Oke, kita lanjut sekarang untuk mencari P50 ya. Oke, biar lebih paham lagi kita. Dengan data yang sama coba kita mencari persentil ke 50. Oke. Langkah pertama berarti kita cari letaknya dulu ya. Persentil ke 50 itu letak pada data ke berapa? Oke, kita cari PI, rumusnya I kali N per 100. Berarti P50 sama dengan 50 kali 60 dibagi 100. Nolnya coret aja. Berarti tinggal 5 kali 6. Hasilnya 30. Lah 30 ini masuk ke interval mana? Kita hitung. 3 tambah 5 baru 8. 8 tambah 8 16. 16 ditambah 12 baru 28 ya. Baru 28. Berarti 30 kalau begitu masuk pada interval ke 5 berarti ya. Nah, ini kalau kita amati dari frekuensi kumulatif, kalau dari sini kan hanya baru 28 datanya. Padahal ini kan terletak pada data ke 30, berarti ya masuk pada interval ini 54 sampai 61. Ini untuk nilai 54 sampai 61 itu artinya datanya itu terletak pada mulai data ke 29 sampai 43. Nah, data ke 30 itu berarti masuk pada interval kelas ke 5 yang dimana nilai 54 sampai 61 ini yang terletak pada interval kelima. Ini kalau dipasang ya, diurutkan itu terletak pada data mulai dari data ke 29 sampai ke 43
Itu maksudnya. Berarti udah ketemu ya. Kalau persentil ke 50 dari data ini itu terletak pada interval ke 5. Oke, yaitu datanya nilainya 54 sampai 61. Oke, dari sini berarti kita bisa mencari TB-nya ya. TB itu batas bawahnya dikurangi 0,5. Batas bawahnya berapa? 54 dikurangi 0,5 berarti ya 53,5. Kemudian E-nya 60. Kemudian FP-nya, FP itu frekuensi FP-nya itu frekuensi frekuensi persentil ke 50-nya. Berapa frekuensinya? 15 ya. Kemudian FK, sorry ya, ini bukan 30 ya. Ya, ini adalah FK 50 ya. Ini salah ketik ini ya. Yaitu berapa frekuensi kumulatifnya sebelumnya ya. Sebelumnya berarti ini 28 ya, bukan 43. Kemudian P-nya berapa? P-nya 8. Biasanya itu kalau panjang kelas interval itu biasanya sama kok. Kalau nggak percaya ya dihitung aja. 54 sampai 61 itu 8. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ya, 8. Oke. Kalau sudah ketemu semua, berarti tinggal kita masukkan. P50 sama dengan 53,5. Kan TB ya rumusnya. TB-nya 53,5 ditambah ini 50 kali N per 100. Tadi sudah kita cari, ketemunya berapa? 30. Kemudian dikurangi FK50-nya 28 ya, udah ya. Kemudian FP50-nya 15. Dikali P-nya 8. Tinggal kita hitung aja. 30 dikurangi 28, 2. 2 kali 8, 16. 16 dibagi 15, ketemunya 1,07. Nah, tinggal dijumlahkan aja. 53,5 ditambah 1,07, hasilnya 54,57. Oke, akhirnya ketemu juga. Jadi nilai persentil ke 50 dari data tersebut adalah 54,57. Alhamdulillah, kita sudah belajar ya bagaimana cara mencari persentil untuk data tunggal maupun data kelompok. Nah, saatnya tiba sekarang untuk mengasah kemampuan kalian. Coba kalian sekarang latihan soal ya. Kakak berikan kalian latihan soal untuk mengasah pemahaman dan kemampuan kalian dalam memahami bagaimana cara mencari persentil ya untuk data tunggal. Untuk data tunggal ini ya, tentukan persentil ke-40 dari data berikut ini. Kemudian kakak juga berikan latihan soal juga biar kalian lebih mahir lagi untuk mencari persentil data kelompok ya. Oke, data kelompok. Nah, ini soal latihannya. Bisa kalian kerjakan sendiri di rumah ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa komentar di kolom deskripsi ya, di link YouTube saya ya, di Ashraf Channel. Nanti akan saya berikan solusinya ya, tentunya dengan solusi yang smart. Oke, itu ya adik-adik, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kakak. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, di subscribe ya, dan di like. Dibagikan ke teman-temannya biar lebih bermanfaat lagi. Terima kasih ya. Terima kasih, sampai jumpa adik-adik. Mudah-mudahan nanti kita bisa
memberikan video-video pembelajaran lagi tentang matematika yang lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu kalian dalam belajar matematika. Sekali lagi dari Kak Nyoto, salam matematika itu mudah.